ngebang panas lalu dia terkonsentrasi sholat, tunggu melang dulu, milih ngebang Malik sahabatnya, milih ngebang terbalik, tunggu dulu melang, nungaluan panas, sampai 3 kali dia milih ngebang, 3 kali untuk suruh sih. Tunggu dulu, nomelang. Tunggu nomelang. Jadi. Berarti kan apabila nunggu melang, otomatis mundur dengan awal waktu. Mundur dengan awal waktu. Memang awal waktu adalah waktu fadilah apabila suasana normal. Adapun lamun perintah Rasulullah harus melang dulu, berarti melang ini lebih afdal daripada awal waktu. Kemudian lamun melang kan marak sebelum konsentrasinya akan fokus kepada Allah Ta'ala. Dinara ruang gangguan-gangguan cuaca si membuat panas awak, sehingga dia berkonsentrasi kepada Allah. Berarti lebih afdal lebih afdal ditunggu melang dulu daripada di awal waktu lagu dia ada konsentrasi dalam melaksanakan sholat. Nah ialah sebabnya kadang-kadang sebagian daripada para alim ulama si sangat utamayana adalah mungkin dan konsentrasi antil betul-betul khusyuk dalam melakukan sholat, maka ialah silakan tadawih. Artinya isi jadi tujuan dalam pelaksanaan sholat adalah membentar adil betul. Sholat qurrata ayunin, penyejuk pandangan. Maratan Rasulullah, waju'ilat qurratu aini fis sholat. Si ketelu si demenan kulaku kata Rasulullah di dunia ini adalah anti mendapatkan kesejukan pandangan di dalam sholat. Karena maratan hadis awal-awal, apakah sholatmu ia jadi penyejuk pandangan atau penyejuk pandanganmu mau terlihat dalam sholat? Kan berbeda nih, sholat sebagai penyejuk pandangan atau penyejuk pandanganmu mau terlihat dalam sholat. Penyejuk pandangan artinya adalah mata batin, mata hati si senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran sangat asyik dan masuk antara syahid dan masyhud dalam bermusyahadah, maka ialah menyebabkan para ulama, para aulia jumati dan gerak sembahyang, jumati dan gerak sembahyang, karena asyik masukmu turun antar bina. Maka hal ini memang keusahaan pada waktu isi mendukung, pada waktu mendukung, terutama sekali di dalam salat zuhur kan tunggu dulu tabrik. Nah cuma masa kita di Indonesia kaca di negara lain si memiliki panas panas dan dingin tentu berbeda. Marah Saudi Arabia loh, Mekah, Madinah, lama ganti panas sampai 55 kan Jawa. Keletek darah kontong masalah liwat. Jadi dia ada panas jenuh, dia ada panas jenuh. Lalu memang suasana panas.
dakak kekelem di tempat sangat adem, tahu tuh ukuran. Terasa maratan terliwat desedin dengan isi sedang bakar roman, kalau tidak keluar suayan panas. Nah, tabriknya di saat semacam ini, apakah mungkin akan terjadi? Padahal si Jumat panas adalah suasana, cuaca memang panas di semata-mata sinar dulu. Di saat Rasulullah menyabdakan abrid sampai 3 kali setiap membaca azan, sahabat abrid tunggu dulu. Sampai bahasa Rasulullah SAW, inna syiddatal harri min payhi jahannam. Rasa panas si idat beliau waktu nanti gari mutang atau berudara zohor min payhi jahannam adalah yang merupakan angkos daripada api neraka jahannam. Nah, dia bahasa Rasulullah SAW. Rasulullah la yantiqu anil hawa, dia tidak bertutur berdasarkan hawa nafsu. Rasulullah berkata hak daripada Allah, wahyu yuha. Apabila kita coba analisa bumi adalah sebuah planet, jarak antara bumi timpal matahari sangat jauh. Lalu sinar jelo jatuh ke bumi setelah sekian detik ada sampai di bumi, maka sinar jelo dari bumi akan berbeda-beda sesuai dengan letak geografis timpal khatul istiwa. Lombok misalnya, Indonesia pada umumnya, pulau-pulau isi arak le Janubi, Shimali. Janubi adalah selatan, Shimali itu kanan. Urut Shimali, kemudian Janubi. Pira derajat jarak dengan khatul istiwa. Nah, ini akan sangat menentukan karena garis edar jelo timpal khatul istiwa ini akan saling berpengaruh. Terutama sekali pengaruh sinar jelo di pak bumi sesuai kanca ira derajat letak daerah tertentu kanca dari khatul istiwa. Kita tahu apakah Janubi ataupun Shimali. Kemudian kita ada Tulul Balad dan Ardul Balad. Nah, ia akan mempengaruhi panas dinginnya sinar jelo. Di saat masih terjadi sangat panas, maka Rasulullah SAW akan nyuruh sahabat tunggu dulu. Nuah terbahasa kita waluang panas, walemahan panas. Dulu atau azan tidak sampai masyarakat atau kaum muslimin merasa sangat-sangat kesulitan di saatnya melakukan sholat ya dalam keadaan sangat panas. Daur eleh panas dari batu bendung. Ini adalah merupakan suatu kemudahan dan kesida Rasulullah SAW. Kemudian si kedua, hadis kedua menerangkan tentang anjuran Rasulullah SAW bagi sahabat si musafir, kaum muslimin musafir, antena azan. Makanya sebabnya para jamaah haji kan berangkat azanan, tebangan, bang waktu sholat, tanpa mata neda. Karena memang sunat safar, artinya kita melakukan salat sunat musafir. Salat sunat musafir nanti tegawai, ya, lek masjid, ulek ataupun sekeluan juga masih ulek langsung di pak masjid, salat, paranin istiqbalu safar, ulek dan musafir. Apabila terlaksana, ia maratan tajaz Rasulullah, terutama sekali kan
para jamaah haji, umrah, sunat safar dulu dari ke masjid, baru berangkat dalam keadaan suci, dalam keadaan dia mengandung hadas, lalu dalam keadaan wudu. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada cara. Apabila dengan musafir kaca dua ataupun kaca telu, silakan. Apabila waktu lek semua tempat umpama jauh daripada masjid, jauh daripada musala, jauh daripada gubuk, di tengah padang pasir dalam perjalanan, datang untuk sholat, anti azan, azanlah salah satu, dan kaca dua salah satu azan, terus komat. Nah, baris si jadi imam, wal ya'ummukum akbarukum sinnan. Si jadi imam adalah si paling dewasa umurnya, si lebih tua umurnya, karena jelas karakter daripada manusia apabila lanjut usia berbeda. Kaca si masih bajang, usianya masih bajang, si lebih tua jelas lebih banyak fadilah dari segi ketenangan. Nah, ini adalah cara paling ya umukum akbarukum, si jadi imam adalah si paling tua, si lebih tua jadi imam. Nah, kemudian tentu ya umum paling ya umukum akbarukum ini. Lalu harap misalnya si paling tua lagu ini tahu ilmu pakai, dia tahu beda yang berukun, be wajib, besarat, besah, besi fardu, apa sunat hayat, dia tahu. Kemudian si bajangan dia lebih tahu, lebih tahu tentang rukun-rukun sholat, si berkaitan ke sholat. Jadi sabar Rasulullah ya umum aja sebelum lalu ya tua umur doa patihan iman bagus ya di karanggo ya. Maka kalimat akbarukum ini mengandung arti secara natalitas, arti dari kelahiran. Lalu tentu akbarukum ini akan mengandung arti sangat luas. Si paling belik umurnya, paling belik ilmunya, paling belik kemampuan keagamaan secara umum, ilmu pakaiannya paling belik, pokoknya paling belik, paling tua. Tidak sekedar dari segi umur, sehingga akbarukum ini terpandang secara kualitatif, tidak ada kuantitatif. Ini lalu kualitas. Ini berdasarkan kapan kelahiran. Nah, sekarang juga masih di hadis ketelu ni. Si hadis ketelu Rasulullah SAW si memiliki sifat rahmah, sifat rahim, si memiliki sifat kasih sayang terhadap para sahabat. Lalu setelah pada 20 jelur, 20 kelem pada bergabung ke Rasulullah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak jari, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, coba dekat Tuhan si daripada tempat bajang-bajang. Dia waktu musafir berangkat dengan balik, saya tinggalan ina ama atau sedina anak jari selapuna adalah merupakan dengan rata. Rasulullah sangat ngerai, enggak lewat 20 jelur pada perantuan. Lalu boleh bergabung ke keluarga. Silakan para bergabung ke keluarga. Anti badak ya dah, perwan ajaran-ajaran si mau pada si berkaitan ke salat, maka silakan. Salah sopok si arah di lingkungan anti narak bayi azan. Namun kebetulan di narak kedengaran dengan masjid-masjid yang musala-musala, maka silakan azan. Lalu pilihlah lebih doa, ia sejadi imam, Marantan si Bruno beliknya dalam arti apa? Apakah belik umur, belik jasmani, atau belik ilmu, belik amal, belik iman? Pokoknya serba belik. Apa dengan terpandang dia belik doang, dari ilmu dia belik, dari akhlak dia belik, dari menjaga murah dia beli.
Sehingga saya sih paling boleh berarti agak lengkap lah. Dia jadi imam, dan imam dalam sholat. Sampainya al-fa'idha hadaratis sholatu fal yu'azzim lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Jadi Allah memang datang waktu sholat silakan pada azan. Kalau pada selesai azan qomat terus sembahyang apa aja, sembahyang zuhur kayak asar, maghrib, isya. Lalu ingat fal ya'ummukum akbarukum sinna. Ia bacaan si Rasulullah SAW. Sehingga dalam hadis-hadis ini kejelasan tentang azan, tentang qomat, tentang imam. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musaddad, telah bercerita pada kami Musaddad. Qala akhbarana Yahya, telah bercerita pada kami oleh Yahya. An Ubaidillah, daripada Ubaidillah bin Umar, daripada Umar. Qala haddatsani Nafi'un, telah bercerita padaku oleh Nafi'. Qala azana Ibnu Umar, telah azan oleh Abdullah bin Umar fi lailatin baridatin, pada malam yang sangat sejuk. Pada malam yang sangat sejuk. Bidajnana, di suatu tempat yang namanya Dajnan. Tsumma qala, kemudian dia berkata, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di dalam permusafiran kalian. Wa akhbarana anna Rasulullah SAW kana ya'muru mu'adhdhinan, dan ia telah menceritakan kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW kana ya'muru mu'azzinan, dia menyuruh akan seorang muazzin, yu'azzinu, supaya dia azan. Tsumma yaqulu, kemudian dia berkata, ala ithri, atas iringannya setelah azan, ala, perhatikanlah oleh sekalian kamu, sallu, salatlah kalian, fil hali, dalam pada Tuhan, fil lailatil baridah, yaitu pada malam yang sejuk, awil matirah, atau yang hujan pisah dalam permusafiran. Haddatsana Ishaq, telah bercerita pada kami oleh Ishaq. Qala akhbarana Ja'far bin Aun, telah bercerita pada kami oleh Ja'far bin Aun. Qala haddatsana Abu Umayyah, telah bercerita pada kami oleh Abu Umayyah. An Aun bin Abi Juhaifah, daripada Aun bin Abi Juhaifah. An Abi, daripada bapaknya. Apa katanya? Qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah SAW bil abtahi, saya melihat Rasulullah SAW di suatu tempat yang nama Al-Abtah. Faja'ahu Bilal, maka mendatangi kan dia oleh Sayyidina Bilal. Fa'adzanahu bis salati, maka Bilal mengazankan akan Rasulullah SAW untuk melakukan sholat. Tsumma kharaja Bilalun bil anzati, kemudian keluarlah Sayyidina Bilal bil anzati, yaitu dengan suatu membawa akan anzah, hatta rakazaha, sehingga dia pun memusatkannya baina yadai Rasulullah SAW, hadapan Rasulullah SAW, bil abta itu, yaitu waqamas sholata, dan ia mendirikan akan sholat, dan mendirikan sholat. Hadis dua ini menerangkan memang tentang azan doang, masih tentang masalah azan, tentang iqamah. Sehingga apabila dalam perantauan sekalipun, dalam permusafiran, dari masjid saya masih jauh, ini paksakan diri untuk langsung ke masjid doang, gue waktu. Maka tiap perjalanan itu lah itu tahun pada azan, tahun pada ngelak. Terus pada azan, memang kadang-kadang terjadi di negara-negara maju, di Amerika misalnya, Amerika, arah waktu
Maka banyak kan kaum muslimin sebagai terminal-terminal pakai jadi supir atau jadi kernet. Lagu saleh-saleh, dia pacu-pacu. Maka Islam platno atau ada pada azan. Padahal Islam platno di daerah musalla. Pada azan. Kemudian azan, selesai azan ya koma. Terus saya sih merasa paling tua ialah untuk jadi imam. Kemudian terjadi kasus di masjid Riwayat dulu. Ada perintah si Rasulullah pada sholat dalam pemusafiran, karena tidak sampai dengan alasan musafir ada di sholat. Memang namun coba indeng-indeng lain. Berangkat dengan Lombok ngelubis balon. Sekian banyak waktu si terlewati dengan Lombok sampai ke Jakarta. Dalam si sepis, kadang-kadang ini ada dua dulu si sembahyang. Baik Nina maupun Mama. Kumbena, yo lali. Padahal memang harus untuk jamak dan kasar dapat meringankan. Lalu pikiran pun jadi tenang. Apabila kita melakukan sholat, sebelum sholat kadang-kadang gelisah pikiran, bau dek sampai di tujuan ini. Namun dengan keyakinan dalam melakukan sholat, seksi sholat memintas Allah Ta'ala untuk mendapatkan sesuatu isi memang merupakan tujuan. Maka selalu izin Allah Ta'ala mendatangkan sesuatu isi mempermudah bagi dengan si merasa kesulitannya untuk melakukan sholat. Kemudian betapa sering memang Rasulullah SAW musafir untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Jarang menolak Bali, lalu menolak Bali selalu atur tentang rumah tangga si Rasulullah SAW, sehingga lihat medan perang bagikan jenderal dan singa. Lalu datang Bali Rasulullah SAW sangat jadi sina adem, kenca seminian mempersiapkan segala suatu kebutuhan, isi keperluan di dalam rumah tangga. Seringkali Rasulullah SAW membantu seminian untuk menyelesaikan makanan minuman untuk jadi memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Qala babu hal yatatabba'ul mu'adzinu